Banda Neira, asal-usul nama pulau penghasil pala. Banda Neira, sebuah pulau kecil yang terletak di Kepulauan Banda, Maluku, menyimpan kisah sejarah yang luar biasa. Sebagai salah satu pusat perdagangan rempah-rempah di dunia, Banda Neira menjadi saksi bisu perebutan kekuasaan di masa lalu. Pulau ini dikenal sebagai penghasil pala, komoditas berharga yang pernah menjadi alasan bangsa-bangsa besar datang ke Nusantara. Namun, apakah Anda tahu bagaimana nama Banda Neira muncul? Dalam artikel ini, kita akan membahas asal-usul nama Banda Neira, perannya dalam sejarah perdagangan dunia, dan dampaknya terhadap masyarakat lokal. 1. Asal-usul nama Banda Neira. Nama Banda berasal dari bahasa setempat yang merujuk pada kelompok pulau-pulau kecil di kawasan Maluku. Menurut beberapa ahli, kata Banda dapat diartikan sebagai penghubung atau perantara, mencerminkan peran strategis pulau ini sebagai pusat perdagangan. Sementara itu, Neira adalah nama pulau utama di Kepulauan Banda yang menjadi pusat pemerintahan dan perdagangan sejak zaman kuno. Dalam tradisi lisan masyarakat setempat, nama Neira mungkin berasal dari kata Naira atau Naira, yang berarti tanah yang subur dalam bahasa lokal. Hal ini merujuk pada kondisi geografis pulau yang memang sangat cocok untuk pertanian, khususnya budidaya pohon pala. Kombinasi kedua nama ini, Banda dan Neira, kemudian dikenal secara luas sebagai Banda Neira, pusat dari Kepulauan Banda. Duak Banda Neira dan perdagangan rempah-rempah. Sejak abad ke-14, Kepulauan Banda, termasuk Banda Neira, telah dikenal sebagai penghasil utama pala dan fuli, selaput biji pala. Komoditas ini sangat diminati di pasar internasional karena digunakan sebagai bumbu masakan, bahan pengawet, dan obat-obatan. Pedagang dari Cina, India, Arab, dan kemudian Eropa datang ke Banda untuk memperoleh rempah-rempah yang hanya tumbuh di wilayah ini. Banda Neira menjadi pusat perdagangan yang ramai, di mana para pedagang lokal bertemu dengan para pedagang asing untuk menukar rempah-rempah dengan barang-barang seperti kain, keramik, dan logam mulia. Kondisi ini menjadikan Banda Neira salah satu wilayah terkaya di Nusantara pada masanya. 3. Kedatangan bangsa Eropa. Pada awal abad ke-16, bangsa Eropa mulai tiba di Maluku, tertarik oleh cerita tentang kekayaan rempah-rempah di Banda. Portugis adalah yang pertama datang, tetapi dominasi mereka segera digantikan oleh Belanda melalui VOC, Verenigde Oostische Compagnie. Belanda mendirikan monopoli perdagangan pala di Banda dan menggunakan kekuatan militer untuk mengendalikan wilayah tersebut. Pada tahun 1621, terjadi peristiwa tragis yang dikenal sebagai pembantaian Banda. Di bawah pimpinan Jan Pieter Zoonchun, Belanda melakukan serangan brutal terhadap penduduk Banda yang menolak monopoli. Ribuan penduduk tewas, dan banyak yang dipaksa meninggalkan pulau. Sebagai gantinya, Belanda mendatangkan budak dan pekerja kontrak dari berbagai wilayah untuk mengelola perkebunan pala. 4. Banda Neira sebagai pusat kekuasaan kolonial. Setelah menguasai Banda, Belanda membangun berbagai infrastruktur di Banda Neira, termasuk benteng-benteng seperti Benteng Belgica dan Benteng Nassau. Benteng Belgica, yang berdiri megah hingga kini, menjadi simbol kekuasaan kolonial Belanda di kawasan ini. Selain itu, rumah-rumah bergaya kolonial dan gudang-gudang rempah juga dibangun untuk mendukung kegiatan perdagangan. Pada abad ke-19, Banda Neira mulai kehilangan perannya sebagai pusat perdagangan rempah-rempah karena pohon pala mulai ditanam di wilayah lain, seperti Grenada di Karibia, oleh bangsa Inggris. Meski demikian, Banda Neira tetap menjadi pusat pemerintahan dan kebudayaan di Kepulauan Banda. 5. Peran Banda Neira dalam pergerakan nasional.
Pada masa penjajahan Belanda, Banda Neira juga dikenal sebagai tempat pengasingan tokoh-tokoh pergerakan nasional. Beberapa tokoh penting, seperti Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, dan Dr. Cipto Mangunkusumo, pernah diasingkan ke Banda Neira pada tahun 1936 hingga 1942. Di pulau ini, mereka melanjutkan diskusi-diskusi politik yang kemudian menjadi landasan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Rumah pengasingan Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir kini dijadikan museum yang menjadi salah satu daya tarik wisata sejarah di Banda Neira. Situs ini menjadi pengingat akan perjuangan para tokoh bangsa dalam meraih kemerdekaan. 6. Keindahan dan warisan budaya Banda Neira. Selain sejarahnya yang kaya, Banda Neira juga menawarkan keindahan alam yang luar biasa. Pulau ini dikelilingi oleh perairan yang jernih dengan terumbu karang yang indah, menjadikannya salah satu destinasi wisata bahari terbaik di Indonesia. Wisatawan dapat menikmati aktivitas seperti menyelam, snorkeling, dan menjelajahi pulau-pulau kecil di sekitarnya. Budaya lokal Banda Neira juga sangat unik, dengan tradisi yang masih terjaga hingga kini. Salah satu tradisi yang terkenal adalah Cakalele, tarian perang yang melibatkan gerakan dinamis dan iringan musik tradisional. Selain itu, masyarakat Banda juga memiliki kearifan lokal dalam mengelola lingkungan dan sumber daya alam mereka. 7. Sumber fakta dan referensi. Artikel ini didasarkan pada berbagai sumber sejarah dan penelitian akademis yang dapat dipercaya, antara lain. Hannah, Willard A. 1978. Indonesian Banda, Colonialism and its Aftermath in the Nutmeg Island. American Historical Association. Andaya, Leonard Y. 1993. The World of Maluku, Eastern Indonesia in the Early Modern Period. University of Hawaii Press. Rickleffs, M.C. 2008. A History of Modern Indonesia since C1200. Stanford University Press. Arsip Nasional Republik Indonesia, ANRI, Dokumen Sejarah Banda Neira. Situs resmi Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, Maluku Tengah Kap.go.id. Situs resmi Museum Banda Neira, museum-banda.id. Penutup. Banda Neira adalah pulau kecil dengan warisan sejarah yang besar. Dari asal-usul namanya yang sederhana hingga perannya sebagai pusat perdagangan rempah-rempah dan tempat pengasingan tokoh nasional, Banda Neira telah menjadi saksi berbagai peristiwa penting dalam sejarah Indonesia. Dengan melestarikan warisan sejarah dan budayanya, kita dapat terus menghargai dan mengenang perjalanan panjang Banda Neira sebagai salah satu pusat peradaban di Nusantara.